Baik. Kemudian yang selanjutnya adalah jamak. Jadi itu ada 4. Nanti akan ada syarat tambahan ya. Syarat tambahan. Selanjutnya adalah jamak. Tadi qasar, yang sekarang kedua jamak. Dari kata-kata jama'a yajma'u. Dari kata jama'a yajma'u, jam'an. Jama'a artinya menggabungkan. Jamak' itu baina hadza wa dza. Aku mengumpulkan antara ini dan ini. Aku kumpulkan. Iya. Jamak berarti maksudnya mengumpulkan pelaksanaan waktu sholat. 2 waktu sholat dikumpulkan ke satu saja, disebut jamak. Kalau dikumpulkan di waktu yang pertama disebut jamak takdim, jamak yang didahulu, di pertama. Takdim, dahului. Kalau dikumpulkannya di akhir, diakhirkan disebut jamak takhir. Ya. Jadi jamak di waktu pertama disebut jamak takdim, jamak di waktu kedua disebut jamak takhir. Yang boleh dijamak adalah maghrib dengan isya, zuhur dan asar. Zuhur boleh jamak dengan asar, maghrib boleh jamak dengan isya. Hanya 4 sholat ini. Subuh tidak bisa dijamak. La bima qablahu wala bima ba'dahu. Untuk subuh itu nggak boleh dijamak, mau dengan sebelumnya atau setelahnya. Jadi Pak Rudi, kalau ada orang jamak subuh dengan isya, ya berarti itu orang yang nggak ngerti, belum ngaji gitu mungkin ya. Atau jamak subuh dengan zuhur, nggak boleh. Ya, karena subuh nggak bisa dijamak. Mohon maaf lagi agak pilek, didoakan semoga segera sehat ya. Iya. Nah, jamak takdim dan takhir itu menurut jumhur ulama sama-sama boleh. Sama-sama boleh. Dalilnya apa? Dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajma'u baina salati adh-dhuhri wal 'ashri idza kana 'ala dhahri sayrin wa yajma'u bainal maghribi wal isya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjamak salat, jamak zuhur dengan asar, jamak maghrib dengan isya saat dalam perjalanan. Dhahri sair itu maksudnya ay musafiran. Itu hadis Bukhari. Imam Muslim meriwayatkan anhu dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam jama'a baina as-salati fi safaratin safarnaha fi ghazwati Tabuk fajama'a baina adh-dhuhri wal 'ashri wal maghribi wal 'isya'i. Qala Sa'id bin Jubair rahimahullah ta'ala, qultu li Ibnu Abbas ma hamalahu 'ala dhalika, qala arada an la yuhrija ummatahu. Jadi ketika perang Tabuk kami bepergian safar dengan baginda Nabi, dan baginda Nabi itu menjamak salat maghrib dengan isya, zuhur dengan asar. Ya, jadi sama-sama boleh, sama-sama sunnah, bagian dari rukhsah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Abu Dawud meriwayatkan dari juga Tirmidzi wa ghairuhuma, juga yang lain-lain, dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana fi ghazwati Tabuk. Dulu saat perang Tabuk, idzan tahala qabla an tartafi asy-syamsu akhkhara adh-dhuhra hatta yajma'aha ila al-'asri yusalliha jami'an. Dulu Nabi ketika perang Tabuk, kok saat bepergian beliau kok berjalannya itu sebelum waktu zuhur. Jadi sebelum waktu zuhur sudah jalan tuh kafilahnya. Maka beliau mengakhirkan waktu zuhur sampai waktu sholat asar. Yusallihima jami'an. Jadi sholatnya di waktu asar. Ini namanya jamak takhir. Wa idza ratahala ba'da zayghi syamsi shalla adh-dhuhra wal 'ashra jami'an summa sara. Tapi kemudian kalau memang perginya itu setelah waktu sholat zuhur, ini kan kondisi beliau masih safar, memang masih safar dari Tabuk ke Madinah. Kalau mau berangkatnya setelah zuhur, asarnya sholat sekalian di waktu zuhur. Ya. Wa kana idza ratahala qabla al-maghribi akhkhara al-maghriba hatta yusallihi ma'al isya.
Wa idza irtahala ba'dal maghribi ajjala al-isya'a fa shallaha ma'al maghrib. Begitu juga kalau berangkatnya sebelum sholat maghrib, maghribnya diakhirkan oleh baginda Nabi. Atau kalau istirahat terus berangkatnya setelah sholat maghrib, isya-nya ditaruh di waktu maghrib. Ini dalil jamak takhir dan jamak takdim. Riwayatnya Ashabus Sunan dengan sanad sahih. Faham ya? Jadi sama-sama boleh. Nah, untuk jamak takhir, seingat saya mahallut ittifaqil ulama, itu ittifaq seluruh ulama membolehkan. Nah, untuk jamak takdim ada khilaf. Jumhur membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Seingat saya Abu Hanifah yang enggak membolehkan jamak takdim, seingat saya. Semoga ingatannya benar ya. Tapi insyaallah dengan hadis-hadis kuat tekstual jumhur berfatwa boleh ya, boleh jamak takdim juga diperbolehkan. Nah, syarat-syarat jamak takdim. Yang pertama at-tartibu bainahuma, jamak takdim. Berurutan. Jamak takdim berurutan, maksudnya kalau kita mau menjamak takdim asar dengan duhur, berarti yang harus dahuluin sholat apa? Duhur dulu. Mau jamak takdim maghrib dengan isya, apa dulu didahulukan? Harus maghrib dulu. Kenapa tidak boleh kenapa enggak boleh asar dulu atau isya dulu jamak takdim? Karena waktu asar dan waktu isya memang belum masuk. Jadi benar-benar murni ngikut yang sudah masuk waktu yang duluan duhur dan maghrib. Makanya untuk jamak takdim menurut Syafi'iyah harus urut, duhur baru asar, maghrib baru isya. Yang kedua, an yanuya jam'as saniyati ma'al ula qabla faraghihi minas salatil ula. Walakin yusannu an takuna niyyatu ma'a takbiratil ihrami biha. Syaratnya sebelum salam dari rakaat pertama kita niat. Ini saya sholat duhur nih. Duhur udah 2 rakaat, udah duduk. Nah, sebelum salam ini saya harus niat. Niat setelah ini mau menjamak sholat. Sholat apa? Asar atau isya sebelum salam. Nah, bagusnya dari awal sudah niat sholat jamak. Bagusnya dari awal takbiratul ihram yusannu antakuna niyatu ma'a takbiratul ihram biha. Pas kita niat takbiratul ihram itu niatnya memang saya mau sholat apa? Duhur dan nanti sekalian jamak dengan sholat asar. Dan nanti ketika niat sholat asar tinggal niat ya sholat asar saja gitu ya. Paham ya? Jadi niatnya itu dari awal. Karena mengapa? Kata ulama Syafi'iyah, ini kan mau gabungin. Kalau kita lupa enggak niat dari awal, berarti enggak jamak itu, memindahkan waktu sholat. Enggak dari awal. Padahal innamal a'malu bin niat. Namanya amalan harus dikaitkan dengan niat, tergantung niatnya masing-masing. Makanya sebelum salam itu waktu maksimal itu. Kalau mau jamak, sebelum salam kita harus sudah niat. Syukur-syukur dari awal dari takbiratul ihram kita sudah niat untuk jamak. Baik. Kemudian yang ketiga al-muwalat. Al-muwalatu bainahuma. Maksudnya tidak ada jeda yang lama, berkesinambungan, berkelanjutan. Maksudnya setelah selesai sholat duhur langsung sholat asar. Setelah selesai sholat maghrib langsung sholat isya. Karena kalau dipisah-pisah, ya kalau pisahnya sekedar iqomat gitu nggak masalah ya, nggak masalah. Kalau habis sholat duhur setelah itu makan dulu, baru mau jamak sholat asar, udah nggak bisa, itu nggak jamak. Namanya jamak itu kan ngumpul itu bareng, iya apa enggak? Pak Rudi namanya bareng dengan istrinya, sekamar kan? Iya kan? Sekamar. Kalau sudah beda kamar namanya pisah ranjang, sudah nggak kumpul lagi. Namanya kumpul itu harus bareng. Lah kok itu ada jedanya. Sholat duhur dulu, setelah sholat duhur nerima telepon setengah jam.
makan dulu, ya udah nggak jamak lagi, itu udah nggak boleh. Jadi harus sholat tepat waktu. Nanti yang keduanya nggak boleh jamak takdim. Paham ya? Dalilnya apa? Imam Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Umar, ra'aitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam idza a'jalahu sayru yuakhirul maghriba fayusalliha salasan thumma yusallimu thumma qallama yalbathu hatta yuqimal isya'a fayusalliha rak'ataini thumma yusallim. Kata Ibnu Umar, Nabi kalau jamak tata caranya setelah sholat maghrib langsung qallama yalbathu hatta yuqimal isya, langsung qomat. Ya, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Ya, sejenak gitu langsung qomat lagi, langsung sholat isya. Enggak boleh ada interval jeda yang lama. Jika ada jeda berarti sudah tidak boleh jamak. Jadi untuk udah pada jam, aduh lupa saya tadi belum jamak. Jamak sekarang lah. Ya enggak bisa, udah ada jeda lama. Makanya kalau safar tuh enaknya ada temen. Enggak kayak kapan kita kemarin pas safar makan es krim banyak itu di mana itu? Belum lama kan? Purwakarta gitu kan. Jadi ada temennya saling ngingetin. Jamak kan itu ya. Jadi sudah diingetin dari awal kita jamak. Oh, jamak kosor kan enak. Jadi diingetin dari awal biar pada niat. Kemudian yang keempat, an yaduma safaruhu ila talabbusihi bisaniyah. Ay fala yadurru an yasila ila baladihi asna'aha. Maksudnya ya ketika menjamak itu tetap dalam kondisi safar. Maksudnya kalau sudah sampai rumah berarti ya sudah enggak jamak lagi. Ya, enggak jamak lagi. Ya, mungkin Pak Bambang. Pak Bambang kampungnya di mana Pak Bambang? Semarang. Dari Semarang di rest area enggak berhenti, bablas wae, nantilah jamak. Tahu-tahu sampai rumah. Lah, sudah bukan di safar lagi, itu udah enggak safar lagi. Maka sudah tidak boleh jamak lagi. Kalau belum sholat namanya qadha sholat, bukan jamak sholat. Kan kadang ada pekerja antum kerja di Jakarta, atau nasalan Pak Saranto, kerja di Jakarta belum sempat sholat maghrib, udah nanti dijamak di rumah. Lah itu muskil, bermasalah. Kenapa? Jakarta ke Bekasi itu jaraknya pendek, nggak boleh menurut. Nanti kan ada syaratnya itu, nggak boleh. Kemudian antumnya sudah sampai rumah. Lah gimana kok disebut jamak itu gimana ceritanya? Sudah sampai rumah. Ya sulit disebut jamak, itu sangat-sangat sulit sekali ya. Baik. Kemudian itu ada 4 hal yang menjadi syarat jamak takdim. Sekarang syarat jamak takhir. Sekarang syarat-syarat jamak takhir. Yang pertama, an yanwiya jam'al ula takhiran khilala waqtihal asli. Falau kharaja waqtu dhuhri wa huwa lam yanwi jam'aha ma'al asri ta'khiran asbahat muta'alliqatan bidhimmatihi ala wajhil qada'i wa asima minat ta'khir. Yang mau jamak takhir di saat waktu pertama harus niat. Jika tidak niat, ingat-ingatnya waktu asar, ingat-ingat waktu isya, ya Allah belum sholat duhur, ya Allah belum sholat maghrib, dosa. Dan wajib dikerjakan sebagai qadha. Dosa masih wajib ngerjain. Jadi kalau mau jamak takhir, ini kita mau ke Bandung atau ke Semarang tadi, ke Pati. Nah nanti sholatnya jamak takhir saja. Nah itu sebisa mungkin di mobil bilang kita jamak takhir saja. Itu ngingetin maksudnya, biar di hati kita, oh iya nanti sholatnya jamak takhir, itu sudah niat di hati. Enggak harus usolli sunnah, enggak gitu maksudnya. Usolli fardhu zuhri gitu, jamak takhir, enggak gitu. Yang penting di hati sudah meniatkan nanti sholatnya zuhurnya diakhirkan. Itu sudah namanya niat. Itu enggak dosa. Itu yang sunnahnya, perintahnya seperti itu. Yang lupa di waktu sholat pertama kok enggak niat, nanti baru ya tadi belum sholat duhur, lupa.
nggak niat, nggak apa, atau sengaja nggak niat, nggak apa, nggak lupa padahal, itu berarti mengkodok sholat, bukan menjamak sholat. Paham nggak? Halo? Pak Iwan paham, Pak Iwan? Paham ya? Pak Musleh? Paham? Pak Winoto? Alhamdulillah. Winoto apa Winarto? Winarto ya. Winarto. Ya. Yang kedua, an yaduma safaruhu ila an yafrugha minas salataini ma'an. Falau aqama qabla al-faraghin nihai minhuma asbahat mu'akharah qada. Asbahatil mu'akharatu qadaan. Jadi lagi-lagi, jadi pelaksanaannya harus dalam kondisi safar, ya, harus dalam kondisi safar. Jadi kalau tiba-tiba udah jadi orang mukim, berarti yang dijamak itu jadinya qadha, bukan jamak. Kayak contohnya tadi yang dari Semarang, Pak Bambang tadi mau mengqadha udah sampai rumah, maghrib sama isya, ya udah sampai rumah, berarti maghribnya itu qadha, bukan jamak. Faham? Ya. Kemudian udah selesai, 2 saja syaratnya. Jadi tidak ada syarat tartib di jamak takhir menurut Syafi'iyah. Artinya kita mau jamak takhir duhur dengan asar di waktu asar, boleh duhur dulu, boleh asar dulu. Jamak takhir maghrib ke isya, boleh isya dulu, boleh maghrib dulu. Kenapa enggak harus berurutan? Kata ulama Syafi'iyah, ya karena waktu maghrib mah sudah lewat. Iya, namanya sudah lewat, ya sudah mendahului. Boleh jadi imam kan mendahului. Cuma sekarang, karena ngikut sekarang, jadi dia boleh jadi imam, didahulukan boleh jadi makmum, karena waktu sekarang adalah waktu sholat isya. Jadi waktu maghribnya boleh duluan, boleh belakangan, menurut mazhab Syafi'i. Paham dah? Nanti akan ada yang ngajarin, yo harus berurutan. Yes, monggo, itu berarti bukan mazhab Syafi'i. Di mazhab Syafi'i untuk jamak takhir boleh tidak berurutan. Isya dulu baru maghrib, atau maghrib dulu baru isya. Toh namanya jamak takhir. Tapi kalau jamak takdim, ingat harus urut. Ya harus berurutan. Ya, wallahu a'lam bishawab. Kemudian